Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nodita, NIM D1A210063 dari kelas konversi pagi D2021 Universitas Al-Ghifari, Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai film Piropita dan film Lamun, mengenai contoh sumber, kegunaan, serta senyawa yang dihasilkan dari film Piropita dan film Lamun. Pertama-tama yaitu perairan laut Indonesia itu berada di antara sekitar kepulauan Indonesia yang merupakan satu kesatuan wilayah nasional Indonesia disebut sebagai Laut Nusantara, di mana berperan sebagai kawasan kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, media lintas laut antar pulau, kawasan perdagangan, dan wilayah pertahanan keamanan. Untuk Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau yang semuanya dihubungkan oleh lautan yang sangat luas, sehingga Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara maritim. Luas perairan yang dimiliki oleh Indonesia itu 2/3 dari luas daratan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi pada daerah perairan dan ditandai dengan ekosistem, jenis dalam ekosistem, dan plasma nufta atau genetik yang berada di dalam setiap jenisnya. Kemudian keanekaragaman hayati ini pada daerah perairan yang disebabkan karena Indonesia ini berada pada daerah yang tropis dan diperkirakan sekitar 75% wilayah kedaulatan Indonesia ini merupakan laut, sehingga negara ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah. Keanekaragaman hayati seperti biota laut yang sangat bervariasi ini sehingga Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berbagai jenis biota laut yang mudah ditemukan di Indonesia pada hewan laut seperti ikan, krustea, moluska, echinodermata, koral atau karang batu, dan tumbuhan laut seperti alga, lamun, tumbuhan bakau atau mangrove. Salah satu sumber daya laut yang cukup potensial untuk dapat dimanfaatkan di Indonesia ini salah satunya lamun dan alga. Nah, di mana secara ekologis, lamun ini mempunyai beberapa fungsi penting di daerah pesisir. Lamun merupakan produktivitas primer di perairan dangkal di seluruh dunia dan merupakan sumber makanan penting bagi banyak organisme. Sedangkan alga merupakan organisme akuatik yang hidup pada air tawar maupun air laut. Alga ini memiliki ukuran yang beragam, mulai dari mikrometer sampai beberapa meter panjangnya. Untuk alga sendiri adalah organisme yang masuk ke dalam kingdom Protista, yang mirip dengan tumbuhan, dengan struktur tubuh berupa talus. Untuk kingdom Protista ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Protista mirip jamur, Protista mirip tumbuhan, dan Protista mirip hewan. Untuk Protista mirip tumbuhan itu contohnya alga. Dan alga ini dikelompokkan berdasarkan dominasi pigmennya. Salah satunya contohnya itu film Piropita atau disebut dengan Dinoflagellata. Yang akan saya bahas pertama ini adalah tentang film Lamun. Dapat dilihat pada PPT. Yang pertama itu film Lamun. Apa sih yang dimaksud dengan film Lamun? Mari kita lihat deskripsi tentang film Lamun. Lamun atau Seagrass ini merupakan satu-satunya tumbuhan yang berbunga atau Angiospermae yang memiliki rizoma, daun, dan akar sejati yang hidup terendam di dalam laut, serta beradaptasi secara penuh di perairan yang salinitasnya cukup tinggi atau hidup terbenam di dalam air. Beberapa ahli juga mendefinisikan lamun atau Seagrass ini sebagai tumbuhan air berbunga, hidup di dalam air laut, berpembuluh, berdaun, berimpang, berakar, dan berbiak dengan biji dan tunas. Di Indonesia sendiri ditemukan kurang lebih sebanyak 12 spesies lamun dan 7 genus jenis lamun. Untuk ekosistem lamun sendiri, itu salah satu ekosistemnya itu laut dangkal yang paling produktif. Di samping itu, ekosistem lamun juga mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan dan perkembangan di laut dangkal, yaitu sebagai produsen primer, habitat biota, pemerangkap sedimen-sedimen, dan pendaur zat hara. Untuk pada umumnya, lamun sendiri itu dapat tumbuh subur pada daerah pasang surut, terbuka, dan perairan lumpur, berarsir, berkrisil, dan patahan karang mati. Selanjutnya, klasifikasi film lamun. Untuk klasifikasi film lamun ini secara rinci diklasifikasikan menurut Den Hartog 1970 dan Manage, Phillips, dan Kalumpong 1983 dengan sebagai berikut. Yang pertama itu divisinya Anthophyta. Untuk kelasnya itu Angiospermae, subkelasnya Monocotyledonae, untuk ordonya Helobiae, untuk familynya Pathomogetonaceae, untuk genusnya ada Halodule, ada Cymodocea, ada
Syringodium, ada Amphibolis, ada Tahalosodendron. Untuk family-nya ada Hydrocatistaceae, dan untuk genusnya ada Enhalus, ada Thalassia, dan ada Halophila. Untuk klasifikasi film lamun ini terdapat 12 spesies lamun, dan terdapat 2 famili dengan 7 genus film lamun. Selanjutnya ini adalah morfologi film lamun. Yang pertama, film lamun ini memiliki rizoma, daun, dan akar, di mana rizoma itu merupakan batang yang terbenam dan merayap secara mendatar dan berbuku-buku. Pada buku-buku tersebut tumbuh batang pendek yang tegak ke atas, berdaun, dan berbunga, serta tumbuh akar. Dengan rizoma dan akar inilah tumbuhan tersebut mampu menahan hempasan ombak dan arus. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di mana lamun ini adalah salah satu tumbuhan yang termasuk tumbuhan sejati karena sudah dapat dibedakan antara batang, daun, dan akarnya. Secara umum, gambaran lamun ini seperti padang rumput di daratan. Lamun ini sangat berguna dalam hal pembersihan lautan karena lamun ini berfotosintesis. Untuk tumbuhan lamun ini mempunyai beberapa sifat yang memungkinkan hidup di laut. Yang pertama itu mampu hidup di media air asin. Yang kedua, mampu berfungsi normal dalam kondisi normal. Yang ketiga ini mempunyai sistem perakaran jangkar yang berkembang biak. Yang keempat ini mampu melakukan penyerbukan dan daun generatif dalam keadaan terbenam. Nah, fungsi akar dari lamun ini untuk menyerap nutrien dan sebagai tempat penyimpanan oksigen atau O2 hasil fotosintesis dan CO2 atau karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis. Selanjutnya, ini ada spesies lamun. Ada beberapa spesies lamun yang disebutkan di sini. Yang pertama itu ada Caemodoceae cerulata dengan ciri-ciri daun seperti pita, batangnya pendek dan bercabang, tidak punya rambut akar. Yang kedua ini adalah Atalacea hemperici, yaitu ciri-cirinya daun tumbuh seperti pita dan agak melengkung seperti sabit, mempunyai daun yang menutupi tegakan, lalu akalnya seperti salur yang berbulu-bulu. Selanjutnya ada spesies lamun, yaitu Enhalus acoroides, yaitu dengan ciri-ciri bentuk seperti tali, berjumlah banyak dan tidak bercabang. Panjangnya antara 65 sampai 160 cm dan lebarnya antara 1,2 sampai 2 cm. Untuk tumbuhannya ini berpencar berkelompok kecil. Dan jenis lamun ini yang memiliki ukuran paling besar. Selanjutnya ada Halodule uninervis. Ini Halodule uninervis ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ujung daunnya berbentuk gelombang, menyerupai huruf W. Lalu panjang daunnya sekitar 6,9 sampai 15,2 cm. Ukuran batangnya sangat pendek. Tiap tangkai daunnya ini terdiri dari 1 sampai 2 helaian daun. Selanjutnya ada Halophila decipiens. Halophila decipiens ini memiliki ciri-ciri memiliki helai-helai daun yang berbulu, tembus cahaya, tipis menyolok, dan berbentuk oval atau elips. Yang kedua, selain itu mempunyai tepi daun yang bergerigi, seperti gergaji, daun yang berpasang-pasangan. Rizomanya ini berbulu seperti tampak kotor karena sedimennya menempel pada bulu-bulu tersebut. Yang terakhir ini ada Syringodium isoetifolium dengan ciri-ciri memiliki akar, tiap nodus majemuk dan bercabang. Kemudian daunnya berbentuk silindris dan panjang, rimpangnya yang tidak berbuku-buku, dan tiap tangkai daunnya ini terdiri dari 2 sampai 3 helaian daun. Kemudian mempunyai juga tangkai yang berbuku-buku. Selanjutnya sumber film dari lamun. Untuk lamun ini biasanya ditemukan pada perairan yang dangkal dan hangat, di dekat terumbu karang dan hutan mangrove. Selain itu, lamun juga salah satu sumber ekosistem dari laut. Nah, lamun ini berfungsi dalam stabilitas sedimen, peningkatan kualitas air dan bahan dan dalam siklus karbon dan nutrisi, serta menyediakan habitat bagi berbagai bentuk kehidupan di perairan pantai dan sebagai tempat pembibitan, tempat berteduh, tempat berlindung, dan tempat mencari makan bagi banyak spesies atau organisme, termasuk jumlah ikan dan kerang yang berekonomis penting. Selanjutnya, ini ada senyawa yang dihasilkan
dengan kegunaannya pada film lamun, salah satunya itu dapat biasanya senyawa-senyawa ini tuh menghasilkan beberapa pada film lamun ini menghasilkan beberapa senyawa yang manfaatnya atau kegunaannya itu digunakan pada bidang farmasi sebagai obat-obatan. Salah satunya seperti saponin, yaitu berpotensi sebagai insektisida, steroid berpotensi sebagai antibakteri dan anti jamur, lalu flavonoid sebagai antioksidan juga mempunyai keefektifan sebagai obat insektisida. Selain itu dapat juga melindungi akar-akar lamun dari serangkaian bakteri. Golongan flavonoid ini juga aktif sebagai anti-fouling. Untuk alkaloidnya, senyawa ini senyawa pada lamun ini juga menghasilkan alkaloid, di mana untuk melindungi lamun dari ancaman herbivora dan melindungi tanaman ini dari serangga. Selanjutnya itu ada pemanfaatan film lamun. Untuk pemanfaatan film lamun sendiri, itu ada dua, ada secara tradisional dan secara modern. Untuk secara tradisional, biasanya itu dimanfaatkan sebagai kompos dan pupuk, cerutu, dan mainan anak-anak, dianyam menjadi keranjang, tumpukan untuk pematang, mengisi kasur, ada yang digunakan untuk makanan, dan dibuat jaring ikan. Kemudian untuk secara modernnya, biasanya dimanfaatkan untuk penyaring limbah, stabilisator pantai, bahan untuk pabrik kertas, makanan, obat-obatan, dan sumber bahan kimia lainnya. Karena berbagai banyak manfaat serta kegunaan serta senyawa yang dihasilkan dari film lamun ini, dari bidang farmasi terutamanya, ada beberapa jenis lamun ini dapat dimanfaatkan sebagai produk kecantikan, seperti Thalassia dan Enhalus acoroides, yang memiliki potensi sebagai anti-aging atau mencegah penuaan. Biji dari Enhalus acoroides ini dapat diubah menjadi tepung dan dapat dijadikan bedak. Pada umumnya, tumbuhan laut ini bersifat antiinflamasi, jadi kemungkinan lamun juga dapat diolah menjadi produk seperti sunscreen. Nah, produk kecantikan yang banyak digunakan ini adalah antioksidan yang karena banyak radikal bebas. Jadi, potensi lamun sebagai antioksidan ini dapat dikembangkan dan dijadikan suatu produk. Nah, di mana contoh senyawa aktif yang ada pada lamun ini adalah alkaloid salah satunya. Nah, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai jenis senyawa alkaloid ini, karena pada lamun lebih berpotensi dari tanaman lain. Karena jenis senyawa alkaloid ini yang ada pada lamun ini lebih berpotensi dari tanaman lain. Nah, dilakukan rekayasa bioteknologika dapat dimasukkan ke dalam hal ini, karena di mana senyawa aktif yang ada pada lamun ini dikultur menggunakan mikroorganisme, sehingga senyawa itu lebih banyak yang dihasilkan dan jangka waktu yang sangat cepat. Hal ini sebagai salah satu upaya dari konservasi. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah mengenai filum piropita. Apa sih yang dimaksud dengan filum piropita? Untuk filum piropita ini biasanya dikenal dengan sebutan dinoflagellata. Dalam bahasa Yunani, dinos ini artinya berputar, flagel ini artinya cambuk. Karena pergerakan yang dibantu dua flagella mirip cambuk. Atau dalam bahasa Latin, dino artinya pusaran air. Untuk dinoflagellata ini merupakan gangga uniseluler yang motil, dengan ciri utama terdapat celah dan alur di sebelah luar pembungkus yang melingkupi dinding sel. Beberapa jenis dinoflagellata ini tidak mempunyai dinding sel. Namun, kebanyakannya beberapa dinding sel yang terbagi-bagi menjadi lempeng-lempeng selulosa, poligonal, dan saling bersambung sangat rapat. Untuk piropita ini, biasanya sering disebut dengan tumbuhan api atau fire plant, atau disebut juga dengan gangga api. Kenapa disebut gangga api? Karena memiliki cangkang yang mengandung fosfor yang mampu memandarkan cahaya berwarna merah, menyala seperti api, atau berwarna hijau, biru yang sangat indah, terutama dalam kondisi gelap pada malam hari di air laut. Di mana timbulnya warna merah ini karena pada protista ini banyak yang mengandung karotenoid, sehingga penampakannya lebih sering berwarna emas, coklat, atau merah daripada berwarna hijau. Dinoflagellata ini kebanyakan mempunyai vakuola non-kontraktil, kloroplast, dan mempunyai klorofil A dan B. Untuk kloroplasnya, hijau dinoflagellata biasanya ditutupi dan pigmen merahnya yang membantu menangkap energi cahaya. Nah, untuk peristiwa dengan berpendarnya cahaya ini disebut dengan bioluminescence, di mana peristiwa ini biasanya terjadi pada beberapa jenis dari gangga api, yaitu seperti
Tiluca sp, dan Keratium sp. Selanjutnya ini ada struktur dari filum piropita. Yang pertama ini ada pedikel, lalu ada armor plate atau lempeng baju baja, ada flagella transversal, ada sulcus, ada flagella longitudinal, ada cingulum, ada nukleus. Dapat dilihat pada gambar di PPT. Yang pertama ini sel umumnya ini ditutupi oleh mantel atau lempeng kaku yang terbuat dari selulosa yang tersusun arsitik. Seperti pahatan disebut armor plate atau lempeng baju baja. Yang kedua, nukleus ini berukuran besar dan dinamakan mesokaryon. Bagian kromosom ini tidak memiliki histon atau RNA. Kemudian dinoflagellata ini memiliki dua celah atau alur, yaitu alur longitudinal atau membujur yang disebut sulcus dan alur melingkar yang dikenal sebagai cingulum atau annulus atau korset. Dan dua jenis flagel ini bergerak dalam arah yang berbeda sehingga mengakibatkan terjadinya pusaran saat dinoflagellata ini bergerak. Selanjutnya ada ciri-ciri filum dan reproduksi dari filum piropita dan ciri-ciri filum piropita. Yang pertama, untuk ciri-ciri filum piropita ini uniseluler atau bersel tunggal, bersifat motil atau aktif bergerak, memiliki flagella atau bulu cambuk, memiliki dinding sel nyata, bersifat autotrof atau mampu melakukan fotosintesis atau bersifat fotosintetik. Yang keenam, bersifat heterotrof yang hidup dengan cara menelan materi organik dan sel-sel hidup lain. Ada juga yang bersifat sebagai parasit, contohnya Protogoniaulax setenella. Dan yang terakhir tuh hidup bebas atau bersimbiosis pada tubuh beberapa jenis karang, anemon laut, cacing pipih, dan kerang raksasa. Untuk reproduksi filum piropita ini melakukan reproduksi hanya secara aseksual, yaitu dengan pembelahan diri, tetapi beberapa jenis juga dapat menghasilkan kista atau stadium istirahat yang bersifat seksual. Kista ini akan berkecambah, menghasilkan individu baru pada kondisi yang cocok. Selanjutnya, sumber filum piropita. Piropita ini merupakan protista yang berasal dari lautan yang paling dominan, tetapi ada beberapa ratus spesies lain yang berada di air tawar, segar, dan beberapa lagi hidup dengan membentuk koloni. Untuk filum piropita ini ditemukan pada perairan yang sangat bersih dan bergantung pada temperatur, salinitas, dan kedalaman. Meskipun sebagian besar hidup di perairan asin dan sangat sensitif pada perubahan salinitas, umumnya piropita ini hidup pada kisaran 1-35 derajat Celcius. Piropita ini memiliki variasi nutrisi yang besar di autotropik ke bentuk heterotropik yang mana terdapat vertebrata, parasit, dan ikan atau alga phagocytiza yang lain. Ini ada contoh-contoh sumber dari filum piropita. Ada beberapa contoh dari sumber filum piropita yang menguntungkan maupun yang merugikan. Yang pertama ini ada Geniaulax satanella, adalah jenis yang bercahaya di lautan karena tubuhnya mengeluarkan cahaya biru hijau di perairan. Lalu ada Noctiacula scintillans yang merupakan spesies pemakan plankton di muara dan daerah dangkal. Spesies ini menunjukkan bioluminesensi menjadi sangat terang saat dirinya terganggu. Nah, ada juga Gymnodium breve yang menghasilkan racun brevetoxin atau gymnosin A yang menyebabkan keracunan dengan gejala pusing, mual, muntah, dan ataksia atau gangguan koordinasi gerakan otot. Selanjutnya ini ada Lingulodium polyedrum dan Goniaulax yang menghasilkan racun saksitoksin yang dapat menyebabkan muntah, diare, hingga hilangnya koordinasi tubuh jika dikonsumsi manusia. Ada juga selanjutnya Gambiardicus toxicus yang menghasilkan ciguatoksin. Pasti kalian tidak tahu apa yang dimaksud dengan ciguatoksin, karena bagi masyarakat awam, ciguatoksin itu jarang didengar. Ciguatoksin ini adalah racun makanan laut yang diperoleh dari suatu ikan yang telah mengkonsumsi organisme laut yang bersel tunggal atau yang beracun, di mana ciguatoksin ini dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan CFP, yaitu Ciguatera fish poisoning, yang artinya merupakan gejala keracunan yang dialami oleh manusia maupun hewan mamalia lain yang umumnya
dialami setelah mengkonsumsi berbagai macam ikan laut yang sudah tercemar keracunan. Yang terakhir ini Peviesteria piscidia yang bersifat merugikan karena sekresi racunnya ini menyebabkan sejumlah ikan mati. Peviesteria ini menghasilkan racun yang menyebabkan kerusakan dalam sel saraf atau neurotoksin, di mana neurotoksin ini dapat menyebabkan kematian pada ikan, pada udang, kepiting, dan burung. Untuk manusia akan mengalami gangguan kesehatan apabila mengkonsumsi produk laut yang terkontaminasi dengan neurotoksin. Selanjutnya ini ada senyawa yang dihasilkan dan dengan kegunaannya. Untuk senyawa yang dihasilkan dengan kegunaannya dari film piropita ini ada beberapa, diantaranya seperti pigmen klorofil A yang kegunaannya menghasilkan warna hijau biru, kemudian pigmen klorofil C yang kegunaannya menghasilkan warna hijau coklat, lalu ada karotenoid yang kegunaannya untuk menyerap energi cahaya yang digunakan dalam fotosintesis dan melindungi klorofil dari kerusakan akibat cahaya. Yang keempat ada fukosantin, kegunaannya sebagai antioksidan dan agen kemopreventif karena memiliki kemampuan dalam meredam radikal bebas. Yang kelima, vicobilin kegunaannya menyerap energi cahaya di spektrum warna hijau dan oranye. Yang keenam, ini dinoxantin yang kegunaannya untuk membantu melindungi dinoflagellata terhadap spesies oksigen reaktif. Yang terakhir ada xanthopil, kegunaannya untuk membantu dan perlindungan fotop. Yang terakhir ini ada kesimpulan. Kesimpulan dari kejelasan film piropita dan film lamun yang tadi saya jelaskan itu di mana banyaknya keanekaragaman biota laut sekarang ini yang sangat bervariasi di Indonesia salah satunya. Nah, sehingga disebut pula sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia untuk Indonesia. Pada beberapa tahun belakangan ini Indonesia sangat perhatian terhadap biota laut semakin meningkat. Dengan munculnya kesadaran minat dari setiap masyarakat atau warga akan pentingnya tentang manfaat yang dihasilkan oleh laut. Untuk laut sebagai penyedia sumber daya alam yang produktif, baik sebagai sumber pangan, sumber tambang mineral, sumber energi, media komunikasi, maupun kawasan rekreasi ataupun pariwisata. Di mana salah satu sumber daya laut yang cukup potensial untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah lamun dan waga. Nah, di mana secara ekologis, lamun ini mempunyai beberapa fungsi penting, di mana ekosistem lamun ini dikatakan penting karena ekosistem ini merupakan penyangga bagi kehidupan laut dan darat, di mana lamun ini merupakan tempat hidup biota laut, dapat meredam ombak, dan bisa juga menjadi pangan dan obat-obatan bagi manusia. Sangat bermanfaat juga bagi di bidang kesehatan, terutama digunakan pada bidang farmasi. Untuk film lamun ini memiliki senyawa yang banyak memiliki kegunaan seperti alkaloid, saponin, steroid, dan flavonoid, serta memiliki pemanfaatan yang banyak digunakan di bidang farmasi, terutama pada produk kecantikan, dan dapat dimanfaatkan juga secara tradisional serta modern. Sedangkan piropita atau gangga api ini adalah alga uniseluler yang menyebabkan air laut tampak sangat bercahaya pada malam hari karena sel-selnya mengandung fosfor, di mana yang disebut dengan peristiwa biomulusensi yang contoh sumbernya itu dari beberapa film piropita. Nah, ada beberapa contoh juga dari film piropita ini seperti Ganyaulas santenella, Noctiluca, ada Gymnodium breve, ada Lingulodium polyderum, ada Gambiardiscus toxicus, dan ada Peviesteria piscidia. Serta film piropita ini menghasilkan beberapa senyawa yang banyak digunakan atau dimanfaatkan seperti pigmen klorofil A, pigmen klorofil C, karotenoid, fukosantin, vicobilin, dinoxantin, dan xanthopil. Dan film piropita ini dapat juga dimanfaatkan sebagai penghasil oksigen dan biomasa dalam ekosistem, serta dimanfaatkan dalam bidang farmasi seperti dalam pembuatan kosmetika atau kecantikan, serta dalam pembuatan obat-obatan, serta digunakan juga sebagai pewarnaan. Sekian presentasi dan penjelasan mengenai film lamun dan film piropita yang saya jelaskan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.